Lu imigran yang nebeng hidup di Indonesia enak lu ya, makan tidur enak ya, bisa hidup. Kalau mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi mengacak-acak hukum di negara ini demi anaknya, lebih parah lagi ini, yaitu bapaknya Najwa Shihab yang mengacak-acak syariah demi anaknya. Marah ya, bahkan ada dorongan untuk melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan unfollow ya, unfollow Najwa Shihab. Wah, netizen semakin gencar aja nih nyerang Mbak Najwa. Buntut dari kecerobohan mulut seorang Najwa Shihab yang ngatain mantan Presiden Joko Widodo nebeng TNI AU. Kini serangan dari netizen terhadap Mbak Najwa Shihab merembet kemana-mana guys, dan semakin masif sekali serangannya, mulai dari identitas Mbak Najwa Shihab sebagai imigran Arab yang nebeng hidup di Indonesia. Lalu ayahnya pun ikut kena imbasnya juga guys ya. Berita kontroversi ayahnya perihal hijab di-up oleh Ali Hamzah, seorang tiktokers yang selalu tajam dalam menyelepet Mbak Najwa Shihab ya di setiap video-videonya. Terus analisa Opung Parbelak juga membuat kita semakin mengerti kemana Najwa Shihab memihak selama ini, dan beberapa netizen lainnya yang turut komentari Najwa Shihab. Nah, seperti apa videonya, mari kita simak. Najwa Shihab, lu imigran yang nebeng hidup di Indonesia enak lu ya, makan tidur enak ya, bisa hidup kaya lu ya, cuma nebeng lu Indonesia, ngoceh-ngoceh lu ya, gak tahu terima kasih lu ya. Sekarang nebeng TNI AU. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Ya. Kalian tahu kan campaign peringatan darurat, mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi mengacak-acak hukum di negara ini demi kepentingan anaknya. Kalau mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi mengacak-acak hukum di negara ini demi anaknya, lebih parah lagi ini, yaitu bapaknya Najwa Shihab yang mengacak-acak syariah demi anaknya. Di sini gue melampirkan jurnal tentang konstruksi pemikiran Quraisy Shihab tentang hukum jilbab, di mana isi pendahuluannya Quraisy Shihab mengatakan jilbab tidak wajib. Gue nggak hanya melampirkan satu studi, ini studi kedua. Quraisy berpendapat bahwa memakai jilbab bagi muslimah bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban. Ini kan sedeng. Dan tahu kalian, statement bapaknya Najwa Shihab ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan menyesatkan. Pendapat dia dan tafsir seenak jidat dia itu bertentangan dengan semua ulama salaf dan khalaf. Di artikel ini juga dikatakan, sayangnya Quraisy juga mengatakan bahwa kepala bukan aurat, jadi wanita tidak memakai kerudung atau jilbab dianggapnya tidak berdosa. Nah sekarang gimana nih Nek Nana? Bapakmu sudah menyesatkan umat demi elu anaknya. Di salah satu artikel yang dikutip dari podcast, dia bilang kayak gini. Abiin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka, yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Kenapa? Ini menyesatkan namanya. Apa salahnya bilang begini? Menutup aurat untuk wanita, apalagi rambut, itu adalah wajib. Jangan membenarkan yang udah jelas-jelas salah. Hukum syariat memang begitu. Tapi lebih baiknya apa? Kita doain ya saudara-saudara kita muslimah yang belum bisa berhijab supaya berhijab. Hanya gara-gara anak lu gak berhijab mengotak-atik syariah, itu adalah menyesatkan. Gak usah alibi-alibi, Allah gak tanya 1 tambah 1 atau tambah kentut segala macem. Yang salah-salah yang benar-benar. Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi, ya, terhadap Joko Widodo. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan? Oh ternyata ya, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri, ya kan? Aku mau memastikan gitu kan.
ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih. Kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu. Jadi ku tengoklah kan secara histori kayaknya nggak terlalu gitu. Ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03, ku tengoklah ke 01. Kayaknya ada mirip-miripnya sih. Tapi mulailah nakal pikiranku ini biar tahu kalian. Ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya ya kan. Googling aku. Kok mukanya juga muka Arab. Pikirku begitu. Jailah aku googling lah. Suami Najwa Shihab. Keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Asegaf. Ibrahim Sarip Assegaf. Ada Asegafnya marganya. Assegaf. Bukan Asegaf ya. Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Ada hubungan apa sama Faisal Assegaf? Aduh, nggak tahu lagi tentang itu cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Mbak Nana Shihab. Ini video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang, yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celutukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya? Mungkin Hilang bisa saya respect. simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Najwa Shihab, seorang public figure di Indonesia, hari-hari ini belakangan ini mendapat perhatian yang super lebih ya. Dalam artian orang-orang cukup kaget dengan performa beliau belakangan karena sudah masuk pada wilayah politik praktis, bukan lagi sebagai public figure yang netral ya, dalam rangka mengambil posisi dalam kontestasi politik yang suhunya sangat panas ya. Karena itu ketika beliau menyampaikan bahwa kepulangan Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pasca atau setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang maha berat ya, kemudian diantar pulang ke Solo dengan naik pesawat TNI Angkatan Udara, dan beliau menyelipkan satu diksi yang kemudian menjadi pintu malapetaka bagi Najwa Shihab, yaitu Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI Angkatan Udara. Sontak kemudian publik marah. Artinya kita perlu mengambil 100% tanggung jawab bahwa apa yang terjadi dengan kita itu ya karena kita sendiri yang menciptakan. Nah, hari ini kalau Najwa Shihab kemudian mendapatkan respon atau katakan reaksi dari publik yang kemudian memberikan kesan yang sangat marah ya, bahkan ada dorongan untuk melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan unfollow ya, unfollow Najwa Shihab. Artinya kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang YouTuber juga yang tentu punya jutaan massa, ya, jutaan subscriber yang kemudian tentu tidak semua ya yang kecewa, tetapi kita belum tahu bagaimana efek dari gerakan unfollow
Najwa Shihab. Nah, terlepas dari persoalan gerakan follow atau unfollow, biarlah itu menjadi ranahnya subscriber. Bagaimanapun juga publik punya hak untuk menentukan ya public figure, ya profil seseorang yang bisa diidolakan, yang bisa dipanuti, yang bisa kemudian dijadikan tempat atau rujukan referensi untuk belajar bagaimana kita bisa memosisikan diri di dalam ruang publik, yang tentu menjadi soal ketika kita abai terkait dengan yang disebut dengan perasaan publik. Nah, mungkin kalau dalam konteks yang lain ya, BPP sendiri punya pandangan bahwa dalam konteks yang lain mungkin oke-oke saja ya, sah-sah saja. Kemudian biasanya seorang jurnalis ini punya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kritis, yang bahkan juga out of the box, keluar dari sebuah pakem yang ada, dan saya quote agak sedikit nakal gitu ya, dalam konteks menyampaikan pandangan-pandangan atau opini-opini. Nah, yang kita khawatirkan ya, bahwa seorang tokoh publik ini kan harapannya bukan seorang buzzer dalam pengertian negatif, tetapi seorang influencer. Buat saya sebenarnya Najwa Shihab ini adalah seorang influencer harusnya ya, walaupun kemarin ada tagar tentang darurat ya, dengan logo Garuda Biru dan sebagainya, yang kemudian ketika ada isu-isu lain yang sebenarnya juga penting, bungkam dan sebagainya, sehingga orang mulai mengatakan beliau adalah sengkuni dan seterusnya dan seterusnya. Begini bro, dari dulu itu saya itu penggemarnya Najwa Shihab ya bro. Dari dulu saya jadi penggemarnya dia, penggemar beratnya Najwa Shihab. Tapi semakin kesini, saya makin ke belakangan di sini, saya semakin sorry ya. Karena apa? Sekelas Najwa Shihab, sekelas dia itu sebagai jurnalis terkenal di Indonesia, masa nggak bisa menempatkan kata nebeng gitu loh dengan tepat. Masa Jokowi dibilang nebeng di pesawatnya TNI AU coba, sedangkan dia itu diantar dengan pesawat AU itu sebagai penghormatan, dikawal dengan 8 pesawat tempur itu sebagai penghormatan, dibilang nebeng coba. Tapi saya lama-lama memang dia itu menurunkan kelasnya bro. Jadi seperti dari teman-temannya dia, seperti ada Rahma Sarita, ada Faisal Asegab, ini gerombolan ini lama-lama itu semakin menyebalkan bro. Jadi semakin nggak tahu diri, semakin nggak tahu diuntung gitu. Semakin dikasih hati, mereka itu semakin ngelonjak bro. Jadi gerombolan orang-orang mana nebeng ini, para penebeng ini, mereka nggak tahu diri, dia nggak sadar bahwa dianya sendiri itu yang nebeng di Indonesia itu dia sendiri bro. Dia itu makan, berak, tidur, bahkan beranak pinak di sini, itu nebeng bro. Masa dibilang Jokowi itu yang asli orang sini, asli pribumi sini, dia bilang nebeng gitu. Coba, udah begitu gerombolan orang Yaman ini kerjaannya tuh cuman bisa menghasut, mengadu domba, ribut mulu, kayak nggak punya kerjaan yang lain gitu, nggak punya ini. Jadi dia tuh punya jadi pemimpin demo, pemimpin rusuh aja tuh kerjaannya. Ini nggak ini nih, orang-orang seperti ini benar-benar nggak punya apa ya, di Indonesia ini seperti nggak ada perannya sebenarnya, nggak ada peran pentingnya, itu nggak ada selain dia itu menjadi koordinator. Coba kamu lihat, ada gerombolannya Faisal Asegab, gerombolannya itu yang bekas presenter juga, itu ada Rahma Sarita itu juga itu. Coba ini ikut-ikutan lagi nih. Mau kemana kamu Najwa Shihab? Coba. Ya, celetukan dari Najwa Shihab ini ya, yang ngatain Bapak Jokowi nebeng, ini menjadi malapetaka buat dia sendiri gitu. Membunuh karakternya sendiri teman-teman. Ceroboh dalam menyampaikan kata itu ya, di publik yang ditonton banyak orang gitu kan. Itu kata nebeng itu biasanya sama anak-anak muda dipakai di tongkrongan gitu kan, buat bercanda-bercanda bersama temannya gitu. Itu tidak pantas sekali disampaikan untuk mantan Presiden Bapak Joko Widodo yang sudah mengabdikan diri selama 10 tahun berjasa untuk Indonesia, memajukan Indonesia ya, melakukan banyak pembangunan untuk Indonesia. Jadi itu kayak disepelekan loh gitu.
inilah hasil dari kecerobohan Mbak Najwa ya, yang akhirnya netizen se-Indonesia menyerang Mbak Najwa habis-habisan, sehingga Mbak Najwa sendiri pun akhirnya dikuliti satu persatu, mulai dari identitas asal usulnya Mbak Najwa juga ya dibahas juga, terus sampai ayahnya juga kena imbasnya juga, barusan kita sudah menonton videonya. Jadi sebenarnya yang nebeng itu kan memang mereka gitu. Kenapa bisa-bisanya bilang nebeng kepada pribumi ya, Bapak Jokowi kan pribumi gitu kan. Nah teman-teman, mungkin sekian. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan, silakan tinggalkan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini, Ujang ucapkan terima kasih.